Ini ntar kita ngomong-ngomong begini malam-malam ada yang ketawa lagi. What's good everyone, welcome back to channel Sparkle. Balik lagi sama gue Kia, Gue Putri, hari ini kita bakal bikin konten lagi yang anti mainstream dari konten-konten kita sebelumnya. Bismillah bisa berlanjut. Nih. Namanya Sparkle. Ntar di sini. Jing jing jing. Jadi di sini kita bakal bahas tentang pengalaman-pengalaman horor dari idol-idol. Mungkin yang terekam kamera atau cuma diceritain doang sama idolnya. Daripada lama-lama lagi, kita mulai aja videonya. Let's go. Yang pertama lu dulu. Oh, gue dulu. Yang pertama ada Taeyang Big Bang. Wow. Harus didramatisir gitu ya mama. Big Bang. 아이고 깜짝이야. Nah, ini sebenarnya bukan pertama kalinya sih Taeyang ngalamin kejadian-kejadian horor gitu kan. Iya. Sebelumnya Taeyang juga pernah cerita waktu dia masih training, dia pernah diganggu-ganggu gitu juga. Bentar, kejadiannya ini ada di dormnya dia. Oh, dormnya Big Bang. Kayaknya dorm YG tuh kayak serem gitu guys. Gak di mana kalau udah itu serem aja. Serem aja sih ya. Nah, kejadian ini tuh diikuti dengan suara dengung orang bicara yang menggunakan bahasa asing. Jadi bukan bahasa Korea gitu. Gimana tuh? Nah, Bonjour. nah, Nggak bisa. nah Taeyang yang ketakutan tuh memutuskan buat mandi. Gue heran kenapa mandi? Takut mandi. Takut mandi. Gue takut ngumpet ke selimut. Ya. Bapak tolonglah. Bapak mandi malah di belakangnya ada yang grepe-grepe. Nah, tapi kemudian pas dia lagi enak-enak mandi nih, ada yang gedor-gedor pintunya. Keras banget gitu, kayak duk 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 gitu. Ya lu gimana kalau gue di posisi Taeyang gitu, ada yang gedor-gedor kamar mandinya kenceng banget, ya pasti takutan kali ya, nggak tahu deh tuh. Nah, si Taeyang mikir tuh member Big Bang yang lain gitu, kayak buru-buru kayak kebelet apa gitu, makanya gedor-gedor keras-keras gitu. Nah, tapi pas dia selesai mandi, dia cek semua dormnya, ternyata semua membernya lagi tidur. Semuanya tidur. Jadi itu siapa yang gedor-gedor itu tadi? Tapi emang kalau nggak salah yang gue pernah dengar tuh dia nggak terlalu percaya sama yang gaib-gaib itu tadi. Oh iya, benar. Karena nggak percaya. Jadinya Dia nih gue malah tunjukin nunjukin. nih gitu. Ini saya. Lalu tadi ada dari Taeyang, kalau gue ada dari Sunny. Ini kayak masih umum ya di kalangan K-popers, kayak udah banyak juga yang tahu, tapi tetap aja kita lanjut. Jadi nih ceritanya nih si Sunny lagi tidur. Lo kebayang gak sih lo lagi tidur enak-enakan, terus tiba-tiba kayak ngerasain gak enak, pas lo bangun ada yang goyang-goyangin kasur lo, kayak digituin. Ya gimana sih, gue pertama lihat ceritanya aja tuh udah kayak aduh, digoyang-goyangin kayak gitu. Udah pas dia bangun kan, terus kayak gue lupa ceritanya ulang. Digoyang-goyang gitu, udah terus dibangun. Aduh, mimpi doang kali, tapi di mimpinya itu tuh nyata banget gitu. Kayak kalau itu gimana sih, antara sadar sama nggak sadar gitu loh, pas digoyang-goyanginnya itu. Ya kayak ya gitulah. Dan katanya tuh kayak cewek gitu yang goyang-goyangin. Serem banget pasti. Terus saking takutnya, gue nggak ngerti sih kenapa dia takut di kasurnya, jadinya dia tidurnya di ruang tamu. Orang kalau takut pindah tidurnya ke temennya gitu ya. Di ruang tamu yang lebih luas gitu loh jangkauannya. Gue jadi
Yang ketiga ada dari Baekhyun EXO. Nah cerita ini kayak datang dari member EXO yaitu Baekhyun. Nah dia nah abis itu dia tuh diundang acara Beatles Code 2 apa 2 nggak tahu gue. Nah terus Baekhyun tuh bilang katanya kalau di lagunya EXO yang Mama ada suara cewek yang kayak yang ngomong, di channel itu kan yang kayak she nih mah kayak orang bahasa Mandarin gitu. Nah habis itu nggak sampai situ aja si Baekhyun bilang itu ke Ana. Dia pernah ngalamin mistis. Nah waktu dia lagi latihan di mana dah, di gedung SM, di gedung bawah tanahnya SM. Nah Baekhyun tuh kayak denger suara dentuman aneh gitu. Nah gak lama dari suara itu, dari suara dentuman itu terdengar tidak lama setelah itu dentuman kencang juga terdengar dari arah kamar mandi ruang latihan SM. gedebuk gitu kali ya. Iya kali. Gak elit banget, makanya Iya, kayak dar gitu. My god, kebayang gak sih lu lagi latihan terus tiba-tiba gue jadi Baekhyun kabut. Okay. Next, keempat dari tadi udah ada siapa aja? Taeyang, ada Sunny, ada EXO. Sekarang kita bahas dari generasi keempat. Ada Wonyoung, Aizon. Wow. Dia nih, ini lagi zaman produksi. Dia kan di produksi itu, yang nonton produksi pasti tahu kalau misalkan satu kamar itu bisa isinya banyak kan. Jadi yang kasur-kasur ranjang itu. Nah, Wonyoung itu posisinya di salah satu kasur yang di atasnya. Dia lagi nulis diary kalau nggak salah. Dia lagi nulis diary. Oh iya, produser ada diary gitu. Terus tiba-tiba Hewon ngomong, kenapa Wonyoung gitu. Wonyoung yang lagi nulis kaget dong kayak, hah apaan? Enggak ngomong apa-apa gitu. Terus loh tadi kamu ngomong kan? Enggak, kata Wonyoung gitu. Terus abis itu si Hewon bilang, loh tadi ada yang ngomong kok, kayak yang Hewon denger itu omongannya Sogyo, kayak permisi gitu. Dan di situ langsung kayak gak cuman Hewon kata yang denger, beberapa trainee yang tidur sama Wonyoung juga dengar. Padahal Wonyoung posisinya bener-bener lagi nulis diary di depan kamera. Jadi itu yang ngomong permisi siapa? Lanjut. Ada NCT Illichil. Ini ceritanya diceritain sama Anak SM lagi ya? SM tuh kenapa sih? Kasihnya tuh yang bagus dong. Jangan yang berhantu gitu, kasihan. Okay. Ini ceritanya disampaikan sama Doyoung dalam siaran langsung V-Live gitu. Nah terus katanya si Doyoung asramanya tuh kayak berhantu gitu. Soalnya katanya Doyoung di V-Live dia ngomong gini, kurasa tak ada satupun dari kami yang punya kebiasaan tidur yang buruk. Tapi Taeyil dulu aku pikir dia terbangun, namun ia berjalan menuju ke arah lemari sambil tertidur. Ia terus-terusan memukul pintu lemari, ia tidur sambil berjalan. Saat itu aku curiga, gitu. Nah, Jaehyun juga kemudian nyebut kamar yang ditempati oleh Doyoung, Taeyil, dan Taeyong itu berhantu. Bahkan para member kerap tidak bisa tidur jika menempati kamar tersebut. Wah, berhantu banget kali ya. Gembok aja di kamarnya. Terus katanya gini, Doyoung bahkan melihat hantu di kamar itu. Setiap aku masuk ke kamar itu rasanya aneh seperti itu, kata Taeyong. Wow. Pindah deh. Dia bisa. Kami benar-benar tidak bisa tidur saat itu. Kami semua tak bisa tidur dengan tenang, kata Doyoung. Nah, gitu. Untungnya mereka saat ini udah pindah dari dorm yang berhantu itu ke dorm yang baru. Lanjut ada yang
ini kerekam kamera sih, tapi terus juga ini ada beberapa teori yang percaya, ada juga yang enggak gitu. Ini dari Wonu, Hoshi sama D8. Dari 17 going 17 yang detect benar. Nah jadi tuh ceritanya mereka tuh lagi kayak main-main petak umpet Korea di gedung gitu, gedung tua. Jadi mereka harus nyari kunci, dimana kalau nanti kuncinya ketemu mereka harus keluar. Nah sepanjang mereka nyari kunci itu ada 3 yang bakal ngejar mereka, yang jadi Pennywise, terus gue nggak tahu lagi, pokoknya sama yang 2 lagi, ada yang jadi perawat sama satu lagi yang pakai topping itu. Iya, yang pakai topping marshmallow. Kayak gitu. Gue nggak tahu, pokoknya yang itu. Nah isinya kan cuma bertiga itu kan, tapi pas Wonu masuk dia nyenterin satu ruangan ya yang nggak ada siapa-siapa. Terus dia ngomong, oh di sini ada satu lagi nih. Dia masuk sama Jonghan iya aja gitu. Oh di sini ada satu lagi nih gitu. Terus abis itu sama editor Ghost-nya tuh cuman kayak dikasih tanda tanya gitu, maksudnya itu ruangan kosong, yang lo lihat siapa gitu. Terus udah, nah Wonu berhasil keluar sama Jonghan. Dia nanya dong ke staffnya, itu tadi yang di situ di tengah ruangan siapa, yang mana, yang cewek gitu, yang cewek, oh itu bukan cewek, itu aslinya laki. Enggak, cewek beneran, yang kayak manekin gitu. Dia yang kayak manekin, dia bilang gitu. Terus enggak ada yang kayak manekin, yang cewek perawat. Enggak, bukan yang perawat. Wonu tuh kayak ngotot gitu. Terus Jun ngomong nyeplos, jangan-jangan lu lihat setan beneran gitu. Emang gak ada akhlaknya. Terus bener di situ udah mulai kayak ngerasa suasananya gak enak kan. Terus Hoshi itu masuk sama Joshua. Di situ dia masuk ke ruangan yang Wonu itu, terus dia nyenterin gitu, disenterin, eye contact sama si cewek itu. Terus dia kasih salam kayak gitu, gitu. Emang bener-bener gak ada takutnya gitu loh. Sampai sama setan aja sopan tuh Hoshi ya. Alhamdulillah sekali sopan anaknya. Terus habis itu Hoshi pas ditanyain dia bilang, oh iya ada kok yang itu kan, yang di situ yang cewek gitu. Terus di 8 juga itu. Nah dari sini tuh banyak yang kan itu dibagi 2 episode kan. Di episode pertama tuh Wonu yang lihat, di episode kedua itu Hoshi sama di 8. Di episode pertama tuh sampai heboh di Twitter sama Weverse pada ngomongin siapa yang dilihat Wonu. Sampai ada yang ngasih kayak ilustrasi gambar kalau itu tuh kayak cewek, terus kayak pakai bajunya kayak seragam gitu. Pernah lihat gak sih di Twitter? Ya kayak gitu. Aduh, kalau ada fotonya ntar ditunjukin, kalau nggak ada maaf banget. Nah terus pokoknya pas di yang episode 2-nya itu ditunjukin pas di endingnya kayak ilustrasi yang digambarin sama si fans itu. Nah ada yang bilang itu tuh kerjaan editornya Gose aja, kerjaan produsernya Gose aja. Tapi ada yang bilang juga itu hantu beneran. Kalian percaya yang mana? Itu editan doang gitu, atau itu emang kerjaan beneran? Staff atau beneran emang ada mbak di situ? Lanjut. Ini keberapa? Gak tahu deh. Pokoknya ini yang kesekian ya. Datang dari leadernya Super Junior. Waduh. Litek. SM lagi. Iya, kok SM lagi sih? Yang gue mauin SM mulu nih. Serem banget SM. Nah, leader Suju ini orang yang paling sering dihantuin gitu loh. Di asrama mereka, asrama lamanya ya. Nah, Litek tuh pernah nyium bau-bau misterius gitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin bau-bau gitu. Bau-bau gitulah. Nah, itu cium di kamarnya Litek. Nah si Litek ini juga pernah ketindihan saat tidur. Dalam kesempatan lain juga Eunhyuk pernah diganggu dengan suara-suara yang diduga itu suara perempuan. Suara langkah kaki jalan gitu juga sering
terdengar di dormnya Suju. Tapi ketika ditungguin nih suara kakinya, tapi tiba-tiba